Nah, untuk tema hari ini saya membahas tentang nuzulul Quran. Oke, saya langsung saja ke materi. Jadi seperti yang teman-teman pahami, mungkin pernah dengar apa itu nuzulul Quran. Jadi ada yang istilahnya malam nuzulul Quran. Itu biasanya setiap masjid adakan kegiatan atau apa acara. Nuzulul Quran ini atau yang kita sebut nuzul Quran, nuzul Al-Quran secara harfiah atau pengertian secara bahasanya itu berarti turunnya Al-Quran atau kitab suci khususnya agama Islam. Istilah ini merujuk kepada peristiwa penting penurunan Al-Quran secara keseluruhan, diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di atas langit. Kemudian diturunkan secara beransur-ansur, jadi tidak secara langsung untuk Al-Qurannya, tapi secara ayat per ayat, bahkan yang langsung per surat. Diturunkan kepada Nabi besar Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril sesuai dengan peristiwa dalam jangka waktu 22 tahun 2 bulan 22 hari. Ini menurut hadis riwayat Tabari An-Nasai dalam Sunnahul Kubra Al-Hakim. Nah, dari sini teman-teman bisa melihat umurnya Nabi itu. Nah, ini peristiwa turunnya Al-Quran sampai full itu 22 tahun. Nabi mendapatkan wahyu pertama itu di umur 40 tahun di Gua Hira. Jadi sekarangnya umur Nabi itu sekitar 62 tahun di umur. Lanjut, saat wahyu turun yang pertama itu Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira ketika tiba-tiba malaikat Jibril datang menyampaikan wahyu pertama diturunkan kepada Nabi, yaitu surat Al-Fatih ayat 1 sampai 5. Ini teman-teman pasti pernah dengar misalnya, di mana Nabi tempat terbaiknya untuk bertabakur itu di Gua Hira menyendiri. Tidak kayak jomblo-jomblo sekarang. Biasanya kalau jomblo sekarang itu tempat menyendirinya kalau bukan di WC, di kamar, atau di keluar ke mall sendiri. Tapi Nabi itu kesendiriannya itu dia biasanya ke Gua Hira sendiri, karena waktu itu Nabi sudah muak melihat tingkah umat di Quraisy atau di Mekah menyembah berhala dan seterusnya, makanya dia mengasingkan diri. Nah, tiba-tiba malaikat Jibril datang. Yang pernah saya baca riwayatnya, malaikat Jibril itu semua malaikat ukurannya itu sangat besar. Nah, ketika itu diriwayatkan Nabi ketika lari takut waktu itu pertama kali melihat, dimanapun dia Nabi lari, yang tampak itu selalu wajahnya malaikat Jibril. Artinya wajahnya saja itu kurang lebih sebesar bumi. Nah, pernah diriwayatkan juga kalau malaikat menghempaskan sayapnya, niscaya bumi akan hancur. Oke. Nah, setelah itu malaikat Jibril tidak turun, tidak menampakkan dalam kondisi seutuhnya seperti itu terus. Malaikat yang Jibril menyerupai manusia yang kita digambarkan sosok manusia yang sempurna, yang gagah. Malaikat Jibril menampakkan setelah itu dalam kondisi seperti itu untuk menyampaikan Nabi dipeluk begitu erat, disuruh Iqra, tapi Nabi Muhammad membalasnya dengan saya tidak bisa baca. Diulangi sampai 3 kali, Nabi Muhammad selalu menjawab dengan hal yang sama, saya tidak bisa baca. Akhirnya malaikat Jibril melanjutkan sampai ayat ke-5. Dari situlah Nabi Muhammad akhirnya kedinginan pulang, langsung diselimuti oleh istrinya Khadijah. Makanya ada ayat Al-Muzammil, kalau teman-teman baca Muzammil, hai pria manusia yang berselimut. Nah, itu maksudnya Nabi Muhammad. Wahyu datang kepada Nabi secara tiba-tiba seperti gemerincing. Nah, setiap ada ayat yang turun dari Allah itu selalu saja datang secara langsung, tidak ada kabar misalnya nanti kamu akan dapat wahyu menit kesekian misalnya, beberapa menit lagi akan dapat, tapi tidak. Jadi wahyu itu turun langsung set. Nah, kemudian cara ini yang amat berat dirasakan oleh Nabi. Kadang-kadang pada jidatnya itu mengeluarkan keringat, meskipun turunnya wahyu pada saat cuaca yang sangat dingin. Nah, kadang-kadang juga ketika Nabi sedang berada di atas untanya itu biasa dapat wahyu di situ. Nah, biasa Nabi akan turun dari untanya karena setiap ada wahyu itu akan terasa berat dirasanya. Bahkan ada sahabat yang pernah merasakan beratnya wahyu itu kita turun
itu kakinya di atasnya, di bawahnya kakinya Nabi, seperti itu, duduk bersila. Nah, dia pun merasakan ditindis. Nah, pendapat ulama yang paling masyhur tentang turunnya Al-Quran itu turun pada hari 17 Ramadan. Dan ada juga yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu malam turunnya Al-Quran, tapi yang paling masyhur itu tidak. Paling masyhur itu di malam 17 Ramadan. Oke, diriwayatkan bahwa surat Al-Maidah ayat 3 ini ayat yang terakhir turun pada waktu sesudah asar hari Jumat. Jadi kami Jumat sebelum maghrib itu masih termasuk hari Jumat kalau dalam Islam, di padang Arafah pada musim haji atau haji wada. Setelah itu turun malaikat Jibril alaihissalam berkata, wahai Nabi Muhammad, sesungguhnya hari ini telah disempurnakan urusan agamamu, maka terputuslah apa yang diperintahkan oleh Allah, dan demikian juga apa yang dilarang olehnya. Karena itu kamu kumpulkan para sahabat dan beritahu bahwa hari ini adalah hari terakhir Nabi Jibril bertemu dengan Nabi Muhammad. Ini kesempurnaan Al-Quran turun secara keseluruhan. Kemudian Al-Quran secara pengertian kita bahas sedikit. Jadi Al-Quran ini mujizat yang paling besar yang didapatkan oleh Nabi dan Rasul, yang tidak didapatkan oleh Nabi sebelum-sebelumnya, nah, sebagai salah satu tanda dari kenabian. Kemudian kata Quran di dalam Al-Quran disebutkan sebanyak 7 kali. Penyusunan kembali Al-Quran diperakasai oleh Khalifah Abu Bakar atas usulan Umar bin Khattab dengan persetujuan para sahabat senior lainnya. Karena sebelumnya Al-Quran hanya disampaikan kepada sahabat, hanya bentuknya penghafalan. Jadi Nabi sampaikan ke sahabat, kemudian mereka hafal. Atau ada juga yang ditulis pada kelopak kurma dan sebagainya, ada ditulang belulang. Nah, makanya di zaman Khalifah Abu Bakar dia diusulkan oleh Umar untuk dibuat dalam bentuk mushaf atau Al-Quran supaya tidak hilang. Kemudian Al-Quran berasal dari kata qara'a yang artinya membaca, dan ada juga maknanya mengumpulkan. Nah, dari sini disimpulkan bahwa Al-Quran ini adalah kumpulan dari beberapa kisah-kisah atau hukum yang berlaku. Al-Quran terdiri dari 114 surah, ada 30 juz. Nah, pembagian juz ini dipakai untuk memudahkan kita untuk membacakan Al-Quran dalam kurun waktu 1 bulan misalnya, jadi 1 hari 1 juz misalnya. Tapi ada juga yang membaginya dalam 7 bagian. Nah, para ulama membagi masa turunnya ini terbagi 2, jadi ada masa Makkiyah, ada Madiniyah. Jadi ayat Al-Quran yang turun di Mekah 10 tahun itu namanya dikategorikan kepada periode Mekah. Jadi yang 12 tahun di Madinah turun ayatnya itu dikolongkan sebagai surat Madaniyah. Nah, ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang maupun sebab suatu ayat disebut asbabun nuzul. Jadi sebab turunnya ayat. Jadi ayat Al-Quran itu turun sesuai dengan peristiwa. Ada kejadian apa, itu baru turun. Jadi sesuai peristiwa yang terjadi pada saat itu. Nah, ketika Nabi Muhammad masih hidup, terdapat beberapa orang yang ditunjuk menulis Al-Quran. Jadi ketika wahyu turun ayat, itu biasanya ada di samping yang Nabi suruh catat. Di antaranya adalah Said bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan, ini keponakannya dua-dua, Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Kemudian ada Ubay bin Ka'ab. Nah, sahabat lainnya kayak Umar, Abu Bakar itu juga kadang menulisnya tanpa disuruh. Media penulisannya ini ada pelepah kurma, ada lempengan batu, ada daun lontar, kulit, daun kayu, pelana, potongan tulang belulang. Nah, di samping itu dia banyak sahabat yang langsung menghafalkan. Nah, ini ada sahabat yang paling terkenal namanya Abdullah bin Mas'ud. Teman-teman bisa share. Abdullah bin Mas'ud ini sahabat Nabi yang ketika dia bacakan, dia hafal. Ketika Nabi Muhammad suruh bacakan ayat yang turun dari Jibril, Abdullah Mas'ud yang paling tepat bacanya dan paling cepat menghafal. Nah, menurut Nabi juga diriwayatkan Abdullah bin Mas'ud ini cara baca Al-Quran itu persis dengan ketika Jibril membacakan ayatnya. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia itu misalnya Musamil atau Hananataki, kira-kira tilawahnya kayak gitu. Jadi kalau Abdullah bin Mas'ud itu Abdullah bin Mas'ud ini cara baca Al-Qurannya itu sama persis dengan Jibril ketika baca ayat Quran. Kemudian masa Khalifah Abu Bakar terjadi beberapa pertempuran yang menyebabkan ini para penghafal Al-Quran itu meninggal pada waktu itu. Nah, ini justru
membuat Umar bin Khattab itu khawatir kalau penghafal Al-Quran ini habis, tidak ada penerusnya. Makanya di zaman itu Umar menyuruh Abu Bakar, yang waktu masih Khalifah Abu Bakar, Umar menyuruh untuk mengumpulkan semua tulisan yang ada tersebar di kayak kurma misalnya atau di tulang belang, disuruh untuk mengumpulkan. Nah ini yang dikasih tugas itu ketuanya Said bin Sabit. Itu menyusun dalam bentuk mushaf atau Al-Quran yang kita kenal sekarang. Disuruh susun, kemudian yang aslinya itu diserahkan kepada jadi menurut khalifahnya. Jadi Abu Bakar serahkan nanti ke Abu Bakar. Nah, Abu Bakar ini menyerahkan ke Umar bin Khattab. Umar bin Khattab menyerahkan ke anaknya Hafsah bin Umar atau yang istrinya juga Nabi Muhammad SAW. Nah ini yang pemegang, Hafsah ini yang terakhir yang pemegang Al-Quran aslinya waktu itu, mushaf. Nah pada masa pemerintah Utsman bin Affan ini khalifah yang ketiga setelah Umar bin Khattab meninggal, Utsman bin Affan yang menggantikan. Nah terdapat beberapa perbedaan cara bacanya atau dialek. Kalau misalnya kadang pernah dengar itu waduhe waleli isa saja, nah itu ada dialek seperti itu. Makanya Utsman bin Affan menyuruh untuk menyeragamkan dialek-dialek yang tersebar. Makanya diambil lagi tuh mushaf yang ada di Hafsah untuk dibuat yang bakunya, bahasa baku. Nah yang sudah tersebar sebelumnya itu dibakar oleh Utsman. Artinya dibakar ini bukan berarti kita membakar Al-Quran, tapi berusaha menghilangkan yang tidak benarnya. Nah setelah mengembalikan lembaran asli ke Hafsah, Utsman mengirimkan 7 buah mushaf. Jadi ada dicetak, istilahnya kayak sekarang tadi dicetak yang sejenisnya. Nah, itu yang akan dibagikan ke Mekah, Syam, Yaman, Bahrain, Basrah, Kufah dan Madinah. Ada 2 pendapat mengenai hukum menyentuh Al-Quran kepada seorang kalau laki-laki misalnya sedang ke dalam junub, kemudian atau perempuan yang misalnya haid atau nifas. Itu ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa seseorang itu tidak boleh menyentuh, atau yang maksudnya sedang keadaan haid atau nifas, dia tidak boleh menyentuh. Kemudian pendapat kedua boleh, karena tidak ada dalil yang menguatkan. Nah di sini ada hadisnya, tidak ada yang menyentuh Al-Quran kecuali orang mukmin atau orang Islam atau orang Islam, karena mukmin itu suci sesuai dengan hadis Nabi, sesungguhnya orang mukmin itu tidak najis. Dan ada pendapat, ada yang bisa membolehkan, ada yang tidak. Tapi kita mencari amannya saja. Untuk perempuan atau wanita yang haid atau nifas itu sebaiknya kalau zaman sekarang bisa pakai HP. Nah, itu kan bukan termasuk mushaf, jadi masih bisa membaca Al-Quran. Atau kalau tidak ada HP, mau mengulang merojah, mengulang hafalannya, itu bisa tanpa menyentuh. Ya, mungkin untuk itu materi saya hari ini. Nanti insyaallah 5 menit terakhir saya akan coba meriwayatkan satu kisah tentang turunnya Al-Quran. Oke, saya kembalikan kepada saudara moderator.